Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semuanya. Kembali kita bertemu dalam Infus, informasi untuk sehat yang dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Sobat sehat, kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang menjadi momok di masyarakat luas, terutama untuk kaum wanita. Dan jumlah kasus kanker payudara sendiri di Indonesia menduduki peringkat 1 dari berbagai jenis macam kanker. Saat ini, di episode ini kita akan membahas tentang perjalanan penyakit kanker dari salah satu orang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Kita akan sharing tentang perjalanan penyakitnya dan juga tentang pengobatan yang telah dijalaninya. Hadir bersama kita Ibu Astri Kriswulan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Aceh. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya. Harus tetap sehat ya Bu. Ya, harus tetap sehat, semangat. tetap semangat. Ya. Okay. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Ibu beraktivitas, bekerja, bisa hadir bersama kami di sini dalam Infus ya Bu ya. Ya. Ini kita punya program Infus Bu. Informasi untuk sehat yang dipersembahkan dari PKRS ya. Tujuannya bisa untuk mempromosi, mengedukasi ke masyarakat luas, sobat sehat di luar sana, di rumah, pemirsa di rumah, yang mungkin bisa Ibu promosikan juga ke kerabat nanti, ke teman kerja, untuk subscribe YouTube-nya ya Bu ya, dan nge-like setiap postingan-postingan kita. Ya Bu Astri, ini karena masih bertepatan dengan bulan kesadaran kewaspadaan kanker payudara ya Bu. Ibu sebagai penyintas cancer survivor ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu awal mulanya perjalanan Ibu sakit dari tanda gejala awal sampai proses pengobatan, sampai terdiagnosa awal proses pengobatannya. Oke. Terima kasih Mbak Aceh atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, salam semangat. Oke. Awal terdiagnosa kanker payudara itu gejalanya itu pada bulan Februari tahun 2016. Sudah cukup lama ya Bu ya? Sudah cukup lama. Jadi waktu itu saya merasakan payudara saya yang sebelah kiri itu kemeng Mbak, kemeng, sakit gitu kan. Saya kira ini kalau mau menstruasi biasanya saya seperti itu, merasakan hal yang seperti itu, normal ya buat seorang perempuan. Tapi setelah itu kok saya tiba-tiba iseng Mbak. Saya pencet payudara saya yang sebelah kiri dan ternyata dari puting itu keluar cairan berwarna kuning agak kemerahan, gitu kan. Terus saya coba saya pencet yang kanan, kok nggak keluar. Kenapa ini? Saya mau bilang suami, terus terang jujur saya takut Mbak, saya takut. Terus saya harus cerita ke siapa? Jadi saya pendam sendiri Mbak. Iya. Saya pendam sendiri. Kemudian akhirnya saya nggak kuat mendam perasaan itu, terus saya cerita ke kakak saya. Terus kakak saya tanya, apa sudah bilang sama suami? Saya bilang belum, takut gitu kan. Terus akhirnya kakak saya bilang gitu, nanti supaya diperiksa lebih lanjut. Akhirnya saya cerita, bilang ke suami kalau payudara seperti saya, seperti ini. Kemudian saya pencet kan Mbak, saya pencet keluar ini, terus suami juga yaudah dan diperiksakan. Jadi waktu itu saya periksa ke vaskes pertama dulu kan, dikasih antibiotik selama 5 hari. Kemudian masih keluar, dikasih antibiotik lagi 5 hari. Nah kemudian yang periksa yang ketiga di puskesmas itu, saya langsung dirujuk ke polionkologi. Nah saya kan heran, polionkologi ini poli opo gitu masih kan. Asing ya, masih ya? asing, masih awam kan. Terus polionkologi itu ya dijelaskan dari dokter umumnya itu, polionkologi itu poli yang menangani tentang kanker. Wah, nah pikiran saya kan udah amburadul Mbak, kanker, masa aku kena kanker. Memang sih dari riwayat keluarga kami itu ada keturunan kanker, walaupun berbagai macam kanker ya Mbak. Terus akhirnya habis itu saya dirujuk ke polionkologi, dan waktu itu kan Dokter William memang pasiennya banyak sekali ya Mbak, karena beliau adalah satu-satunya dokter yang ada di sini kan, di Rumah Sakit Tugu. Nah setelah itu pertama ke sana belum ketemu karena pasiennya banyak, kemudian yang kedua baru ketemu. Terus habis itu saya diperiksa dokter William dan disuruh mamografi di Rumah Sakit Karyadi karena di sini belum ada alatnya. Kemudian saya dirujuk ke Karyadi untuk mamografi gitu kan. Nah 2 hari setelah mamografi saya ambil hasilnya.
dan di tulisan mamografi itu tulisannya tumor jinak, ya kan. Kemudian saya kembali ke dokter William bilang gini, ibu ini biopsi ya bu, biopsi untuk PA gitu kan. Terus akhirnya biopsi untuk PA, terus dokter William gini, moga-moga hasilnya jinak gitu, gitu. Tapi kan sebelum saya operasi itu saya kan juga googling ya mbak, googling untuk gejala ini kenapa sih kok payudara saya seperti ini, kok tulisannya kok munculnya kanker gitu kan. Saya kan tambah bingung lagi. Terus habis itu di mamografi itu hasil tumornya itu 0,54, masih kecil ya kan. Terus habis itu saya janjian sama dokter William untuk biopsi. Setelah hasil biopsi keluar itu 3 minggu kemudian itu sudah 5,54. Sudah sangat tinggi ya bu. Terus habis itu hari itu juga saya disuruh dokter William untuk cari kamar persiapan kemo. Saya kan sendiri mbak ke rumah sakit, aduh pikiran wis macam-macam, duh aku mati ki saya. Karena kan ketika orang terdiagnosa kanker itu kan pikirannya mati sudah, gitu kan, umurnya pendek, udah pokoknya pikirannya macam-macam. Terus ada teman yang menguatkan saya, terus akhirnya saya persiapan menjalankan kemoterapi yang pertama. Gitu. Sangat luar biasa ya bu, ini ya bu perjalanannya bu ya. Saya mau nanya bu. Karena tadi kan ibu sudah bercerita ada garis keturunan keluarga ya dari penderita kanker dari ya. Garis ibu, garis ibu. Kalau pola hidupnya ibu gimana bu selama ini? Kan sudah tahu nih ada keturunan, tapi mungkin dari ibu mungkin sudah menjaga dari dulu atau mungkin juga belum aware sama itu gitu loh bu. Gimana bu? Terus terang ya walaupun dari garis keturunan itu sudah ada kanker, riwayat kanker, tapi saya belum peduli mbak. Terus terang belum peduli, jadi saya tuh makannya kalau makan itu masih dikasih penyedap ya kan, masako, kemudian sukanya minum kopi, nah itu kan yang pokoknya yang mengandung pengawet gitu-gitu juga kan. Jadi saya belum peduli, belum ngeh. Jadi itu kan saudara yang kena kan, aku paling yorak gitu kan pikirannya itu kayak gitu, sok-sokan gitu mbak. Optimis sebenarnya sih bu ya itu. Optimis nggak kena gitu loh. Ternyata kok kena. Nah, ibu dari tadi terdiagnosa sudah diperintahkan sama dokter untuk cari kamar untuk kemo. Nah, dari tindakan pertama kemo itu sampai sekarang ibu masih pengobatan, dan pengobatan apa saja yang sudah dijalani bu? Dari 2016 berarti ya? 2016 ya. Dari 2016 itu saya pengobatannya kemoterapi 6 kali. Alhamdulillah hanya 6 ya mbak. Terus selain itu juga kontrol rutin bulan, minum Tamoven gitu. Tapi ini setelah tahun kelima, alhamdulillah sudah tidak minum Tamoven lagi. Sudah tidak minum Tamoven ya bu, tinggal kontrol rutin ya? Kontrol. Berapa bulan sekarang kontrolnya bu? Kadang 4 bulan, kadang 2 bulan gitu. Sudah dari 2016 sampai sekarang sudah lebih dari 5 tahun ya? Berarti ibu sudah lolos termasuknya ya bu, 5 tahun itu ya bu? Ya. Sebagai ini sobat sehat, sebagai informasi saja, untuk 5 tahun masa pengobatan itu kalau tidak ada gejala lagi, tidak ada keluhan lagi, sudah dianggap lolos untuk pengobatan dan dianggap sembuh. Dan Bu Astri ini juga sudah lebih dari 5 tahun ya Bu ya. Saya ikut senang ya Bu ya. Kita kenal dari dulu ya Bu. Dulu yang merawat saya mbak. Ya, tetap sehat ya Bu. Ya amin. Ibu, ini saya mau Ibu memberikan informasi ke teman-teman sobat sehat di rumah. Mungkin ada informasi terkait dengan perubahan pola hidup Ibu sebagai motivasi sobat sehat di rumah yang mungkin juga sudah menemukan adanya benjolan tidak normal di payudara, tapi masih takut untuk datang ke rumah sakit, ke dokter, atau mungkin belum menata pola hidupnya seperti hidup yang sehat. Bisa kasih saran Bu, Ibu sekarang gimana untuk mengatasi itu dan bisa menjadi motivasi untuk sobat sehat di rumah. Jadi kalau teman-teman menemukan benjolan di payudara itu kita segera saja pergi ke rumah sakit, ke dokter ahli yang menangani, ya kan. Jadi supaya bisa diperiksa secara dini. Dan ini yang saya maaf ya, karena selama ini ketika teman-teman itu didiagnosa kanker, itu banyak terus yang lari ke alternatif, Mbak. Ya, itu. Dan ketika kembali lagi ke rumah sakit sudah dengan stadium yang tinggi.
Udah lanjut ya, Iya, Bu ya. stadiumnya sudah lanjut, jadi ya sudah metas kemana-mana gitu kan. Kebanyakan teman-teman itu seperti itu pengalamannya. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah ada benjolan, segera periksakan diri ke rumah sakit, kemudian menjalani semua pengobatan yang diberikan oleh dokter. Itu saran saya. Yeah. Untuk pola hidup Ibu sekarang gimana, Bu? Ada yang berubah nggak setelah jadi penyintas? Pola hidup saya ya, kalau untuk tadi kan kalau masakan saya kan ngasih ke penyedap gitu kan. Nah sekarang kalau masak saya sudah ya bumbu alami itu aja gitu. Terus pokoknya tidak makan makanan yang mengandung perasa, pengawet, pewarna, kemudian yang bakar-bakaran itu, kemudian makanan atau minuman yang mengandung alkohol gitu. Itu untuk hidup sehat, ya. Ibu sendiri atau keluarga Ibu semua juga ikut, Bu? Semua. Ya. Jadi kalau masak kan semuanya ya juga harus manut saya gitu loh. Soalnya kadang terjadi tuh itu, Bu. Jadi mungkin dari penyintas kanker karena diedukasi harus makan makanan sehat, jadi malah di rumah itu yang sehat cuma yang sakit. Yang hidupnya sehat cuma yang sakit. Padahal harusnya yang mempunyai pola hidup sehat tentang makan itu kan satu keluarga ya. Satu keluarga. Mungkin itu bisa menjadi ini ya, Bu ya, edukasi ke teman-teman di luar ya, Bu ya, biar tahu bahwa hidup sehatnya bukan hanya untuk yang sakit saja, tapi untuk satu keluarga. Karena kita kan di dalam keluarga itu kan saling support ya, Mbak. Jadi ketika kita sakit, suami, anak itu kan saling mensupport, saling mendukung untuk kesembuhan gitu. Bu Astri di depan menyampaikan saat terdiagnosa kanker, Ibu kan down ya, Bu, pastinya ya, Bu. Untuk menyikapinya itu gimana, Bu? Soalnya saya pribadi melihat pasien-pasien yang saya dan teman-teman rawat, kebanyakan memang jika dari pasien penyakit kanker pasti akan yang paling berat tuh yang dari psikisnya ya, Bu ya. Betul. Nah, Ibu mungkin bisa ngasih motivasi lagi apa sih yang Ibu lakukan selama ini sampai Ibu masih bisa kuat bertahan, masih optimis, masih semangat. Iya, oke. Memang kalau kita pertama kali terdiagnosa kanker itu kan pikirannya macam-macam ya, Mbak. Nah, sekarang kalau saya ya, terus saya kembali lagi, saya itu diberikan penyakit sama Allah. Ini kan memang Allah itu yakin bahwa saya itu bisa melampaui semua ini gitu. Dan kita bisa lebih mendekatkan diri ya kan. Nah, kemudian juga saya juga yakin gini, Allah itu sayang sama saya. Jadi Allah yakin bahwa kamu bisa mampu melewati semua ini dengan semangat gitu. Pokoknya kita tetap semangat aja. Ya berarti ibadah yang pertama ya, Bu ya. Bersyukur ya, Bu ya. Bersyukur bahwa kita masih diberikan penyakit ini dan orang lain belum tentu mampu, Mbak, untuk melewati ya, Bu ya. Iya, belum tentu mampu untuk melewati semua ini. Mungkin Ibu juga bisa ngasih saran, kan yang sakit tuh kan pasti sudah banyak pikiran, banyak bisa ngasih saran ke keluarga mungkin, Bu, yang anggota keluarganya sedang sakit seperti Ibu sekarang. Untuk anggota keluarga, untuk pasien yang sedang mengalami sakit, saya mohon supaya anggota keluarga tetap peduli, care sama yang sedang sakit, kemudian dirangkul biar yang sakit itu merasa nyaman gitu. Mungkin itu. Jadi kepedulian dengan keluarga. Gitu. Karena ada juga yang setelah sakit terus dibuang gitu kan ada, Mbak. Soalnya banyak kasus itu, Mbak. Iya. Kan? Memang tidak mengkiri sih, Bu ya. Memang itu masih banyak sekali yang terjadi. Ibu ini kan Ibu di Rumah Sakit Tugu masuk di dalam paguyuban ya, Bu. Ibu malah jadi ketua ya saat ini. Iya. Bu mungkin bisa mengajak sobat saya di luar sana yang mungkin juga termasuk pasien di Rumah Sakit Tugu juga, yang mungkin belum kenal dengan Bu Astri, belum mengenal teman-teman lainnya, bisa diajak, Bu, untuk bergabung dengan paguyuban. Untuk teman-teman yang sedang terkena sakit kanker, apapun kanker itunya, bisa masuk ke paguyuban kami, Paguyuban Onkologi Teratai, yang pembinanya adalah Dr. William. Jadi di grup itu kita saling sharing, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi,
Jadi kita yang terkena kanker itu kita tidak sendiri. Masih banyak teman-teman kita di sana yang terkena kanker. Ayo gabung dengan kami. Tuh. Yang terakhir ya Bu, pesan untuk masyarakat, untuk sobat sehat di rumah, mungkin Ibu bisa mempromosikan sedikit nih tentang Rumah Sakit Tugu, pelayanannya kepada Ibu selama ini gimana, kepada teman-teman gimana, dan pesan tentang yaitu lebih aware sama diri sendiri, lebih peduli sama diri sendiri ya Bu ya, khususnya untuk kaum wanita tentang kanker payudara. Ya, oke. Jadi untuk wanita-wanita, teman-teman terutama yang wanita, supaya lebih peduli dengan payudara yang Anda miliki. Jadi bisa melakukan pemeriksaan sendiri juga bisa Mbak. Jadi ada dua pemeriksaan ya Mbak. Pemeriksaan secara sadari dan sadanis. Kalau pemeriksaan sadari itu pemeriksaan payudara sendiri, kemudian pemeriksaan sadanis, pemeriksaan payudara klinis. Kalau pemeriksaan payudara sendiri bisa dilakukan di rumah. Ya, jadi biasanya itu 7 atau 10 hari setelah haid pertama, ya kan? Nah, itu bisa dilakukan setiap bulan. Ya, nanti tadi saya juga udah memberikan leaflet ke teman-teman yang ada di rumah sakit, leaflet tentang sadari dan sadanis. Gitu. Kalau yang untuk sadanis, jadi ketika menemukan benjolan, segera datang ke rumah sakit, biar dokter saja yang menangani. Dan pesan saya Mbak, jangan sampai ke alternatif, gitu aja. Gitu. Ya, Bu. Ya, karena kalau alternatif itu kan kita nggak tahu perkembangan sel di dalam tubuh kita, nggak tahu. Kalau ke dokter itu kan tahu ya, kalau ke rumah sakit tahu ada pemeriksaan USG, ronsen, kemudian cek lab yang untuk CA153 atau CEA gitu kan. Jadi kita tahu perkembangannya sel kanker itu sejauh mana gitu. Okay. Kemudian untuk pesan ini di rumah sakit ya. Okay. Alhamdulillah semenjak tahun 2005 saya itu sudah sebagai pasien pasien ya di Rumah Sakit Tugu itu sejak tahun 2005. Waktu itu ketika saya melahirkan anak saya di sini. Jadi pelayanan Rumah Sakit Tugu itu baik dan alhamdulillah sekarang semakin baik. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang diberikan juga semakin baik gitu. Semoga kedepannya Rumah Sakit Tugu Rejo Semarang semakin berkembang, semakin maju dan semakin baik. Ya, amin amin amin. Ya. Terima kasih Ibu untuk sharingnya ya Bu Astri ya. Semangatnya Ibu menular ke saya nih sekarang Bu, untuk tetap hidup sehat ya. Betul. Ibu, saudara, teman-teman semua di rumah dan khususnya keluarga ya Bu ya. Tetap harus hidup sehat dengan pola hidup yang sehat juga. Seperti yang sudah Ibu Astri pesankan tadi. Ya Sobat Sehat, demikian podcast pada kali ini, episode ini kita bisa sharing dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau sudah sharing tentang perjalanan sakit dan pengobatannya. Kita bisa kembali di episode berikutnya dengan materi dan dengan tema-tema yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.